Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aliran relativisme dan aliran perspektivisme. Sebelum masuk dalam materi, alangkah indahnya bila saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar kawan-kawan mengenalinya. Perkenalkan, nama saya Mulyani, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikus Saleh. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, aliran relativisme. Aliran relativisme adalah aliran pemikiran yang berpendapat bahwa perbedaan manusia, budaya, etika, moral, agama, dan kebenaran tidak bersifat mutlak, tetapi relatif, tergantung pada individu, lingkungan, dan kondisi sosial. Selanjutnya, sejarah aliran relativisme. Yang pertama, ada sofisme. Sofisme adalah aliran yang fokus argumentasinya menolak kebenaran universal tertentu. Dalam sofisme, relativisme berkembang dan menolak adanya kebenaran yang mutlak. Yang kedua, Protagoras. Protagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak relativisme. Ia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Pada abad ke-19, aliran relativisme muncul dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-20, aliran relativisme semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Dalam perspektif Islam, paham relativisme dianggap berbahaya karena dapat mengaburkan pandangan tentang realitas dan mengaburkan berbagai penafsiran secara berkelanjutan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam aliran relativisme, yang pertama ada Georg Bernhard Shaw. Ia adalah salah satu sofif pertama dan yang paling terkenal. Yang kedua, Protagoras. Ia adalah seorang sofif yang hidup pada abad ke-5 dan dianggap sebagai tokoh kunci dari pemikiran relativisme yang berkembang. Selanjutnya ada Thrasymachos. Ia juga merupakan seorang sofif yang hidup pada abad ke-5 dan memiliki pandangan yang serupa dengan Protagoras mengenai relativisme. Yang selanjutnya, Lee Kuan Yew. Ia adalah seorang aktor yang dikenal mempelopori pandangan relativisme budaya. Dan yang terakhir ada Mahathir Muhammad. Ia juga merupakan seorang aktor yang mempelopori pandangan relativisme budaya. Meskipun terdapat beberapa tokoh yang terkait dalam aliran relativisme, namun tidak semua tokoh tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai relativisme. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang aliran perspektivisme. Aliran perspektivisme adalah aliran yang menilai suatu karya dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya, sejarah aliran perspektivisme. Pada abad ke-19, muncul sebagian dari pemikiran Nietzsche yang menolak pandangan objektivis dan universal dalam filsafat. Selanjutnya, konsep ini menekan bahwa pandangan manusia terhadap dunia selalu tergantung pada sudut pandang dan perspektif yang dimilikinya. Perspektivisme dalam kritik sastra adalah pemahaman nilai karya dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Perspektivisme juga terkait dengan pendekatan ilmu sosial yang menyoroti secara multi-perspektivitas atau multidimensionalitas. Dalam sejarah, perspektivisme muncul sebagai kritik terhadap pandangan objektivis dan universalis dalam filsafat, dan menekankan bahwa pandangan manusia terhadap dunia selalu tergantung pada sudut pandang atau perspektif yang dimilikinya.
Dan yang terakhir, tokoh-tokoh dalam aliran perspektivisme. Yang pertama ada Friedrich Nietzsche. Adalah seorang filsuf yang mempunyai minat terhadap pepatah dan ironi. Unsur-unsur utama dalam filsafatnya mencakup kritik radikal terhadap kebenaran dan sudut pandang perspektivisme. Yang kedua, Ren Welek dan Austin Warren. Paham penilaian karya sastra dari berbagai perspektif, tempat, waktu, dan sudut pandang, sehingga karya sastra bisa dinilai dari waktu terbitnya dan pada masa berikutnya. Dapat disimpulkan, aliran relativisme dan aliran perspektivisme adalah dua konsep dalam filsafat. Relativisme adalah pandangan bahwa kebenaran atau nilai-nilai hanya berlaku di dalam suatu tradisi atau budaya tertentu dan tidak bisa divalidasi oleh standar universal. Sedangkan aliran perspektivisme adalah pandangan hanya kebenaran atau nilai-nilai hanya bisa dilihat dari sudut pandang atau perspektif tertentu. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.